Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pecinta Pusat Studi Fatwa Institut Pesantren Matoli Al-Falah, Alhamdulillah berjumpa kembali pagi ini dalam kajian Kitab Anwarul Basair ala Ta'liqatil Asbah wan Nadhair karya guru kita semua Ki Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud. Pada kesempatan pagi ini kita sampai kepada Al-Qaidatur Rabi'ata Asyar, kaidah yang ke-14, yaitu Ar-Rukhasu la tunatu bil ma'asi. Dispensasi hukum tidak dicantolkan atau diberikan pada hal-hal yang berbau maksiat. Mari kita awali dengan membaca suratul Fatihah ila muallifi hadzal kitab al-Imam Jalaluddin As-Suyuti dan guru kita Kiai Haji Muhammad Ahmad Sahal Mahfud dan semua guru-guru kita. Semoga kita mendapat barokah ilmu mereka, beliau-beliau dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qaidatur Rabi'ata Asyar, kaidah yang ke-14, Ar-Rukhasu la tunatu bil ma'asi. Rukhsah hukum atau dispensasi hukum, keringanan hukum tidak dicandolkan, tidak dikaitkan, tidak diberikan, tidak dilonggarkan bil ma'asi dengan hal-hal yang berbau maksiat. Di dalam kajian usul fikih kita tahu bahwa yang namanya rukhsah atau kemurahan atau keringanan atau dispensasi hukum adalah hukum yang berubah dari sulit menjadi mudah karena ada uzur, karena ada alasan yang dibenarkan oleh syarak. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Ada yang wajib, contohnya ka'aklil maitah lil muttarri, seperti memakan bangkai bagi orang yang dalam kondisi darurat untuk menyambung nyawa. Ini rukhsah wajibah, dispensasi hukum yang harus dilakukan dalam rangka hifdzun nafsi, menjaga nyawa, menjaga jiwa. Ada juga rukhsah yang mangdubah, rukhsah yang sunnah. Yang ini yang banyak dilakukan ya, seperti al-jam'u wal qasru, menjamak, menggabungkan dua sholat, atau qasrus sholat, meringkas sholat yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat. Ini termasuk rukhsah yang mangdubah. Semua dispensasi hukum, semua kemudahan keringanan hukum yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya tidak boleh dicantolkan, diberikan kepada hal-hal yang bermaksiat. Karena rukhsah adalah datang dari Allah, sehingga tidak boleh dikonekkan dengan al-ma'siyah, perilaku-perilaku yang menentang, yang mendurhakai Allah. Karena al-ma'asi adalah hal-hal yang dilarang oleh Allah, hal-hal yang bertentangan dengan doktrin Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa? Ya artinya tidak boleh orang melakukan maksiat kemudian mengharap rukhsah dari Allah. Itu sesuatu yang kontradiktif.
orang berbuat maksiat, jangan menggunakan rukhsahnya Allah. Karena rukhsahnya Allah itu kemudahan, keringanan yang bernilai ibadah. Sedangkan maksiat itu sesuatu yang tidak bernilai ibadah karena bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Artinya menyambungkan sesuatu itu harus klop, harus sevisi, harus sehaluan. Masa kebaikan kemudian dicantolkan dengan keburukan. Perintah Allah dicantolkan dengan sesuatu yang dilarang oleh Allah, tentu tidak matching, tidak ada koneksi, tidak ada keselarasan. Nah, kaidah ini mengajarkan kepada kita bahwa kebaikan harus dilengkapi dengan kebaikan. Kebaikan jangan dicampuri dengan dosa, jangan dicampuri dengan kemaksiatan, karena membuat kebaikan itu menjadi ternoda, menjadi terkena imbas yang tidak baik. Apa contoh dari ar-rukhsah la tunatu bil ma'asi atau ar-rukhsah la tunatu bil ma'siyah? Dispensasi hukum, kemudahan hukum tidak boleh dicantolkan, dikoneksikan dengan kemaksiatan. Wa min thamma, dari kaidah itu, la yastabihul asi bisafarihi syai'an min rukhasis safar minal qasri wal jam'i wal fitri wal mashi thalathatan wa tanafful 'ala ar-rakhilah wa tarkil jumu'ah wa aklil maitah wa kadza at-tayammum 'ala wajhin. Orang yang bermaksiat bisafarihi, dengan bepergiannya, orang mau nonton, orang mau melakukan hubungan selingkuh misalnya, jauh dari kampung ke Jakarta, orang mau pesta miras, pergi jauh dari kampung halamannya yang ada di sampai ke negara kota-kota besar, misalnya di satu tempat di Surabaya atau di Bandung atau dimanapun, dia memang bertujuan untuk melakukan pesta seks atau pesta miras atau judi. Ini namanya al-asi bis safar, bukan al-asi fis safar. Nah, kalau al-asi fis safar itu orang tujuannya baik tapi di tengah perjalanan melakukan hal-hal yang dilarang. Tidak menjadi tujuannya, tidak menjadi maksudul a'zam, tapi hanya insiden-insiden kecil. Tapi kalau al-asi bis safar memang tujuannya, maksudul a'zam, tujuan utamanya adalah tadi berangkat di kota besar untuk pesta seks, pesta miras, judi, dan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Maka orang yang seperti ini memang tujuannya untuk melakukan kemaksiatan, dia pergi, tidak boleh di tengah dia bepergian itu mengambil rukhsatus safar, dispensasi yang diberikan Allah kepada musafir, kepada orang yang bepergian fi safarit tawil, di dalam berpergian yang panjang, yang jauh. Banyak sekali di sini rukhsatus safar. Satu, qasrus shalah, meringkas sholat yang asalnya 4 menjadi 2, zuhur, asar, isya. Yang kedua, rukhsatus safar di sini al-jam'u, mengumpulkan 2 waktu sholat dalam satu waktu. Ada jamak takdim, ada jamak takhir. Sholat zuhur dan asar dilakukan pada zuhur namanya takdim, kalau dilakukan pada waktu sholat asar namanya takhir. Sholat maghrib dan isya jika dilakukan pada waktu sholat maghrib namanya jamak takdim, jika dilakukan pada waktu sholat isya namanya jamak takhir. Ini rukhsatus safar yang kedua, namanya jam'u.
menggabungkan dua sholat dalam satu waktu. Yang ketiga al-fitru, berbuka puasa. Dia bepergian jauh maka diperbolehkan. Faman kana minkum maridun aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Orang yang sakit atau sedang bepergian dia boleh berbuka puasa dan mengqadha, mengulangi pada hari yang lain. Wal mashu thalathan, dalam konteks zaman dulu ketika dia membawa muzah, sepatu kulit yang kuat sampai ke lutut kaki ke atas, dia boleh mengusap muzah ini 3 hari 3 malam ya, dalam bab fikih dia tidak boleh itu. Yang nomor 5 watanaful ala rahilah, dia melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, apakah itu kereta api, pesawat, bis malam, kapal, dan lain-lain. Tidak boleh dia melakukan sholat sunnah di atas alat transportasi, darat, udara, laut, tidak boleh. Yang nomor 6 wa tarkul jum'ah, tidak boleh meninggalkan sholat jum'ah, dia tetap harus sholat jum'ah. Yang nomor 7 wa aklul maitah, memakan bangkai ya dalam posisi darurat, misalnya bepergian misalnya di tengah hutan, tidak ada makanan apapun untuk menyambung nyawa, mempertahankan hidup, dia harus makan dan salah satu-satunya yang ada adalah bangkai. Maka ketika dia bertujuan untuk melakukan kemaksiatan tidak boleh, tidak ada dispensasi aklul maitah. Yang nomor 9 ya, yang nomor 8 ini wa kadza atayammumu ala wajhin. Begitu juga dia tidak boleh tayamum menurut satu pendapat. Ay walladzi alaihil jumhur anna tayammum laysa mukhtasun bis safar balil ibratu fihi bi adami wujudil ma hissan aw syar'an wa in kana fil hadar. Menurut dawuhnya Mbaya Isahal, tayamum itu tidak terkait dengan bepergian menurut mayoritas ulama, tapi terkait dengan ada air apa tidak. Oleh karena itu di dalam kitab Asbagh Nawaid di sini ala wajhin, menurut satu pandangan orang yang al-asi bis safar, orang yang bepergian dengan tujuan melakukan kemaksiatan tidak boleh tayamum, karena tayamum naun min anwa'ir rukhos, satu macam dari beberapa macam dispensasi hukum, keringanan hukum yang tidak boleh diambil oleh orang yang melakukan maksiat. Luar biasa contoh ini para pemirsa. Allah memberikan ketegasan bahwa dispensasi hukum atau rukhsah hukum hanya boleh diberikan kepada orang-orang yang melakukan ibadah, bukan orang-orang yang menyalahgunakan untuk kemaksiatan. Jangan sampai kemaksiatan dicampur dengan ibadah. Jadi rukhasus safar, keringanan-keringanan hukum, dispensasi hukum yang kaitannya dengan bepergian ini, mulai dari qasrus shalah, jam'us shalah, kemudian berbuka puasa, kemudian mengusap muzah 3 hari, kemudian melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, kemudian meninggalkan sholat Jum'ah, memakan bangkai, dan dalam satu pendapat bertayamum, itu tidak boleh diberikan kepada orang yang bermaksiat di tengah di dalam perjalanannya, ini tidak boleh. Masya Allah.
Wa min furu'il qaidah, termasuk dari cabang-cabang kaidah ini ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi. Apa contohnya? Lawistanja bimuhtaramin aw mat'umin la yujzihi. Jika ada orang beristinja, cebok ya, dari buang air kecil atau air besar, bimuhtaramin dengan sesuatu yang dimuliakan, misalnya ya makanan-makanan misalnya yang dimuliakan oleh manusia, atau apapun, aumat umin atau makanan yang dimuliakan manusia tentu banyak ya, apa benda-benda apa yang dimuliakan. Aumat umin atau dia beristinja, bercebok dengan makanan, la yujzihi ayil istinja ubi, tidak boleh, tidak sah beristinja dengan itu, dengan sesuatu yang dimuliakan oleh manusia atau dengan makanan. Li'annal iktisara 'alal hajari rukhsatun, karena bercebok atau meringkas istinja dengan batu itu sudah rukhsah, itu sudah dispensasi hukum. Fala yunatu bimaksiatin, maka dispensasi hukum berupa al-hajar itu tidak boleh dicandolkan, dikaitkan, diberikan dengan maksiat. Jadi istinja bil muhtaram atau bil mat'um itu salah satu maksiat, karena memang itu zalim, menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya. Makanan kan untuk dimakan manusia, benda yang dihormati manusia tidak selayaknya untuk cebok, untuk menghilangkan najis. Bahasa orang kita ya itu menjijikkan. Sedangkan Islam mengajarkan toharoh atau kesucian atau nazafah, kebersihan. Wa minha lawistanja bidhahabin aw fiddatin fa fi wajhin la yujzihi li annahu rukhsatun wa isti'malu naqdi haramun wa sahihul ijza. Ada contoh lain ketika orang beristinja dengan emas atau perak, maka menurut satu pendapat la yujzihi, itu tidak cukup. Ayul istinja ubihi, tidak boleh istinja dengan emas atau perak. Li'annahu ay li'annal iqtisara 'alal hajar, karena bolehnya menggunakan batu itu sudah rukhsah, sudah keringanan hukum. Wasti'malu naqdi haram, dan menggunakan emas atau perak itu haram. Meskipun di sini ada wasahihu al-ijza, pendapat yang benar itu dianggap cukup. Tapi ya tentu sangat riskan sekali ketika ada orang sampai istinja cebok itu dengan emas atau perak, sesuatu yang sangat berharga yang dicari oleh manusia, kok digunakan untuk istinja, itu sesuatu yang tidak rasional, kecuali kalau dalam keadaan darurat misalnya. Wa minha laula bisa khuffan maghsuban. Contoh lain ketika ada orang memakai muzah yang dia ghasab, dia mencuri, tidak izin sama pemiliknya, dia pakai. Fa fi wajhin la yamsahu alaihi li annahu rukhsatun li masyaqqatin naz'an, maka dia tidak boleh mengusap itu, karena mengusap muzah itu adalah dispensasi keringanan hukum. Li masyaqqatin naz'i, karena sulitnya atau kesulitan orang kalau mencopot terus muzahnya itu.
wa hadza asin bitarki, dan orang itu bermaksiat karena memakai muzahnya, muzah yang dikhosop, dipakai tanpa izin pemiliknya. Walau la bisa al khufa min zahabin aw fiddatin fa fi al wajhani fil maghsub wa qata'an mutawalli huna bil man'i li anna tahrim huna li ma'nan fi nafsil khufi. Kalau ada orang memakai muzah dari emas dan perak, maka dalam konteks ini ada dua pendapat. Wa fihi al wajhan fil maghsub, ay fil khufil maghsub, dalam muzah yang dighasab. Artinya ada yang memperbolehkan, ada yang tidak. Karena itu tadi, jangan sampai rukhsah itu diberikan kepada kemaksiatan. Wa min halau junnal murtadu wajib alaihi qada'u sholawatin ayyamal jununi aidan. Bi khilafi ma idza hadatil murtaddatu la taqdi sholawati ayyamil haid. Ada orang murtad kemudian gila, dia tetap wajib mengqadha sholat pada saat hari-hari gilanya, karena dia gila di tengah dia murtad, keluar dari Islam. Artinya ketika dia nanti kembali masuk Islam, maka dia punya kewajiban untuk mengqadha sholat sampai pada saat dia gila. Bi khilafi ma idza hadatil murtad, kecuali kasus lain, yaitu orang yang murtad, seorang yang murtad, perempuan yang murtad kemudian haid, maka dia tidak mengqadha sholat pada hari-hari haidnya. Tapi untuk orang murtad saat gila tetap wajib mengqadha sholatnya. Li'anna suqutal qadha 'anil haid azima. Apa alasannya? Karena gugurnya tidak ada kewajiban untuk mengqadha sholat bagi orang yang haid adalah hukum yang tetap, azimah, yang tidak berubah, sesuai dengan nas hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa perempuan tidak boleh sholat saat haid. Wa anil majnun rukhsah, sedangkan gugurnya mengqadha sholat bagi orang yang gila itu masuk bab dispensasi hukum rukhsah. Wal murtadu laisa min ahli rukhas, sedangkan orang murtad tidak masuk dalam golongan yang menerima keringanan atau dispensasi hukum. Wa minha law syaribat dawaan fa asqatat fa fi wajhin taqdi sholawati ayamin nifas li annaha asyiyah wal asahhu la li anna suqutal qadha anin nufasa azimah la rukhsah. Jika ada perempuan minum obat kemudian gugur, kandungannya gugur, minum obat kemudian dari faktor itu menggugurkan kandungannya. Dalam satu pendapat dia wajib mengqadha sholat pada hari-hari nifasnya karena dia melakukan perbuatan maksiat dengan minum obat itu untuk menggugurkan kandungan, kalau sekarang namanya aborsi. Tapi menurut pendapat yang sahih, yang benar, ya dia tidak mengqadha sholatnya karena gugurnya qadha sholat bagi perempuan yang nifas adalah hukum yang tetap atau azimah, bukan hukum yang rukhsah yang merupakan keringanan atau dispensasi hukum, tidak. Wa minha law alqa nafsahu fankasarat rijluhu wa shalla qa'idan
fa fi wajhin yajibul qada' li isyanihi wal asahullah. Ada contoh lagi, ada orang menjatuhkan dirinya. Misalnya dari ketinggian 5 meter dia menjatuhkan diri, kemudian kakinya pecah, kakinya terluka. Kemudian dia tidak bisa sholat berdiri tapi sholat duduk. Maka menurut satu pendapat yajibul qada', dia tetap wajib qada' karena sholatnya duduk. Kenapa? Karena dia kakinya sakit, karena kesengajaan dia menjatuhkan diri. Wal asahullah, tapi menurut pendapat yang paling sahih dia tidak wajib qada karena memang kondisinya sakit. Ini semuanya kembali kepada kaidah tadi, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi, bahwa dispensasi hukum tidak dicantolkan, tidak diberikan kepada kemaksiatan. Sebagai pelengkap kaidah ini, di sini ada ar-rukhasu la tunatu bisyak. Selain dispensasi hukum tidak dicantolkan atau diberikan kepada kemaksiatan, rukhsatul hukmi, dispensasi hukum juga tidak diberikan kepada syak, kebimbangan, keraguan. Wa dzakara Syekh Taqiyuddin As-Subki wa farra alaihi. Kaidah ini disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin As-Subki dan ada beberapa contoh yang beliau sampaikan. Nan annahu idza ghassala ikhda rijlaihi wa adkhalaha la yastabihu li'annahu lam yadkhulhuma tahirataini. Wa min furu'iha wujubul ghusli liman syakka fi jawazil maski. Salah satu dari contoh bahwa dispensasi hukum tidak dicantolkan, tidak diberikan kepada syak, kebimbangan, adalah wujubul ghusli, wajibnya mandi. Ay ghuslir rijlain, wajibnya membasuh kedua kaki. Liman syakka fi jawazil maski, bagi orang yang ragu, yang bimbang tentang kebolehan mengusap, ay maskhil khuffain, mengusap dua muzah. Ada orang yang ragu apakah saya ini boleh mengusap muzah apa tidak, karena dia ragu, wajib dia membasuh kedua kakinya. Wa wujubul itmam liman syaka fi jawazil qasri. Contoh yang kedua, ketika ada orang ragu apakah boleh qasar apa tidak, maka dia wajib menyempurnakan sholatnya karena dia ragu ini sudah masafatul qasri misalnya apa tidak, maka dia justru wajib menyempurnakan karena dalam posisi ragu. Wa dzalika fi suwarin muta'addidah, itu juga ada dalam banyak contoh. Contoh yang ketiga tadi, idza ghassala ikhda rijlaihi, jika ada orang membasuh, ya, mencuci, ngumbah salah satu kedua kakinya, wa adkhalaha, dan dia masukkan dalam muzah, la yastabihu, dia tidak boleh mengambil kebolehan, misalnya dengan mengusap muzah nanti dan lain, li'annahu lam yadkhulhuma tahirataini, karena dia tidak memasukkan kedua kakinya sekaligus dalam keadaan suci. Jadi dua kaidah ini, ar-rukhasu la tunatu bil ma'asi dengan ar-rukhasu la tunatu bisyaki, ini menjadi tambahan wawasan kepada kita bahwa dispensasi hukum itu harus dilakukan dengan yakin, dengan mantap, dan tidak boleh
ditautkan, dikonekkan, dicantolkan dengan kemaksiatan, karena rukhsah atau dispensasi hukum harus bernilai ibadah dan dilakukan pada saat orang melakukan ibadah. Jadi ada keselarasan, ada kecocokan, ada aspek transendensi dari dispensasi hukum dan perilaku manusia yang melakukan. Demikian, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.